Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Salam ngarit, salam sukses buat kita semua. Jumpa lagi dengan sahabat 55 Farm. Kali ini kita akan membahas tentang cara pembuatan pakan silase daun singkong. Perlu diketahui, silase itu berbeda dengan fermentasi. Kadang banyak yang menyangka kalau silase adalah pakan fermentasi, tapi sebenarnya itu bukan. Silase merupakan teknologi proses pengawetan pakan dalam jumlah banyak untuk stok dalam jangka waktu yang cukup lama, bisa bertahan sampai 1 bulan, 2 bulan, atau bahkan sampai 1 tahun jika tertutup dengan rapat. Banyak pertanyaan, apakah pakan silase ini aman untuk breeding, untuk indukan yang sedang hamil dan menyusui? Pasti tentunya aman ya, karena silase merupakan pakan hijauan yang kita awetkan. Jadi silase itu sama saja dengan hijauan, hanya bedanya kita simpan dalam jangka waktu yang lama untuk stok pakan. Memang terjadi sedikit penurunan nutrisi pada silase, tapi itu tidak jadi masalah karena hanya sedikit nutrisi yang hilang dari proses silase ini. Oke, langsung saja. Inilah caranya membuat silase versi saya, dijamin berhasil. Yang pertama, daun singkong yang telah dicacah menggunakan mesin chopper ataupun dengan cara manual, kita masukkan ke dalam tong atau wadah, bisa plastik atau tong seperti ini. Kita padatkan, kita injak sampai benar-benar padat, setidaknya mengurangi rongga udara di dalam daun singkong. Semakin padat, maka semakin baik hasilnya nanti. Kunci keberhasilan dari pembuatan pakan silase yang pertama menurut saya itu harus padat. Kedua itu harus tertutup dengan rapat tanpa ada celah udara. Kapan pakan silase ini diberikan kepada ternak kita? Setidak-tidaknya minimal 3 hari setelah pembuatan. Kenapa harus 3 hari? Karena bakteri yang terjebak di dalam tong, yang terperangkap di dalam tong itu akan mati, dan bakteri asam laktat akan mendominasi di dalam tong. Sehingga kenapa pakan silase itu berbau harum seperti tape, karena ada bakteri asam laktat dari daun singkong itu sendiri atau dari dedaunan yang lain, bakteri alami dari pohonnya. Jadi sebaiknya jika membuat silase, daunnya jangan kita jemur karena bisa mematikan bakteri asam laktat yang ada di daun tersebut. Oh ya, satu lagi kunci keberhasilan pembuatan silase adalah kadar air dari daun yang kita jadikan silase. Maksimal 20-30% saja. Jika lebih dari itu, kemungkinan pakan yang kita jadikan silase atau yang kita buat silase itu tidak jadi atau busuk karena terlalu tinggi kadar airnya. Contohnya seperti odot. Jika kita langsung cacah dan masukkan ke tong, maka kemungkinan akan gagal karena kadar airnya masih tinggi di atas 50%.
Sebaiknya kalau mau membuat silase dari odot, maka odot itu harus kita anginkan minimal 2 hari sampai 3 hari sampai kadar airnya berkurang. Bagaimana kita tahu kadar air itu di atas 20% atau 20 sampai 30%? Caranya sederhana. Kita ambil daun yang kita cacah, kita genggam erat-erat, dan kita buka genggaman kita lepaskan daunnya itu tadi. Jika di tangan kita terdapat air yang cukup banyak, maka itu kadar airnya di atas 20-30%. Jika tangan kita kering, berarti kadar airnya sudah rendah atau di bawah 20%, 30%. Ini setelah kita tutup tongnya dan kita tali dengan tali karet. Dan stok pakan yang ada di tempat kita ada beberapa tong yang telah penuh. Alhamdulillah, dengan metode seperti ini membantu meringankan kita dalam beternak, dan ini sangat-sangat membantu sekali. Inilah contoh silase yang sudah jadi lebih dari 1 minggu. Dan ini wadah kita menggunakan plastik karena tong kemarin habis, maka kita beli plastik untuk menambah stok pakan kita. Warnanya kuning seperti direbus dan wanginya harum, asam-asam gimana gitu. Jika silase itu gagal, maka warnanya hitam, agak kehitaman, kering, dan baunya busuk. Nah, inilah silase yang jadi. Hanya itulah yang bisa saya bagikan cara membuat pakan silase daun singkong. Kurang dan lebih mohon maaf. Saya akhiri. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam ngarit.